Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Karena pembelajaran di STP Trisakti sekarang dengan sistem online, maka kita akan menggunakan materi-materi dan media pembelajaran secara online. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini kalian perlu tahu dulu sebelum mendalami tentang bahasa Indonesia itu apa. Bahasa Indonesia apa sih bahasa Indonesia? Apa sih itu bahasa? Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa? Oke, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Bahasa itu sifatnya arbitrer atau yang disebut mana suka. Jadi bahasa itu dibuat bukan berdasarkan suatu ketentuan. Misalnya, Anda bilang bahwa hewan berkaki 4 itu kuda, sedangkan hewan berkaki 4 yang lainnya kambing. Nah, jadi tidak bisa dipastikan bahwa semua hewan berkaki 4 itu disebut kuda. Nah, itulah yang namanya arbitrer. Apakah kalian bisa membuat bahasa? Bisa saja. Yang penting kalian sepakati bersama, bukan hanya satu atau dua orang, maka kalian akan membentuk sebuah bahasa baru. Alasan mengapa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara suku di Indonesia. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan dan sebagai bahasa dalam perdagangan. Perkembangan bahasa Indonesia dari periode 1928 sampai 1945. Jadi bahasa Indonesia disahkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya diperbarui lagi di tahun 1933 pada saat angkatan pujangga baru yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, dan pada tahun 1938 Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan yaitu 25 sampai 29 Juni di Solo. Pada tahun 1942 sampai 1945 bahasa Belanda dilarang digunakan di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi. Di sini pada tanggal 18 Agustus 1945 penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri terjadi kegiatan yaitu Kongres Bahasa Indonesia ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Nah, selanjutnya di sini kegiatan-kegiatan Kongres Bahasa Indonesia yang dilakukan di Indonesia. Kenapa sih ada Kongres Bahasa Indonesia? Disinilah ditemukannya seluruh orang yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu para akademisi, para praktisi, untuk membahas tentang bahasa Indonesia yang ada. Jadi di sini bisa dibuat pembuatan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, terus kemudian penambahan bahasa-bahasa yang ada, dan menemukan bahasa-bahasa baru yang digunakan. Terus bahasa Indonesia itu jadi berasal dari bahasa Melayu ya, tapi Melayunya ini bukan Melayu Malaysia, tapi Melayu yang berasal memang benar-benar dari bahasa Indonesia yang awalnya bahasa Melayu. Terus bahasa Indonesia berawal sebelum kemerdekaan, disahkan pada kegiatan Sumpah Pemuda 1928. Kemudian itulah sejarah bahasa Indonesia yang ada. Jadi kalian bisa melihat lagi secara langsung video-video berikut ini tentang perkembangan bahasa Indonesia yang ada. Jadi jangan melupakan bahasa. Di sini fungsi bahasa itu sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Usahakan gunakan bahasa Indonesia dan pelajarilah bahasa asing. Bukan berarti kalian tidak belajar bahasa asing, tapi gunakan utamanya adalah bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa asing. Bahasa itu sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebangsaan.